warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya Ibu Evi di channel YouTube Evi Nurfiana. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pada kelas 3, tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dan pembelajaran 2. Sebelum kita melanjut pada materi berikutnya, sebaiknya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru pada channel ini. Tujuan pembelajaran 2 adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran 1 sudah dijelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan juga membutuhkan makanan dan minuman. Ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Contohnya, manusia berjalan menggunakan kaki. Gajah berjalan menggunakan kaki. Kupu-kupu terbang menggunakan sayap. Sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Nah, apakah anak-anak tahu? Apakah tumbuhan itu juga bisa bergerak? Ya, betul sekali. Tumbuhan juga bisa bergerak. Contohnya, bunga matahari bergerak menuju arah sinar matahari. Pucuk tumbuhan juga bergerak menuju arah sinar matahari. Sedangkan akar tumbuhan senantiasa selalu mencari sumber air. Ciri makhluk hidup yang lain adalah bernafas. Tetapi alat pernafasannya berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Serangga bernafas menggunakan trakea. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Selain itu, ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti pada orang tua kita. Ibu yang melahirkan seorang bayi, itu artinya telah mengalami proses berkembang biak. Berkembang biak juga terjadi pada hewan. Ya, tetapi caranya berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah mengamati cara perkembangbiakan hewan yang ada di lingkunganmu. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Selain itu, ciri makhluk hidup lainnya adalah peka terhadap rangsang. Tetapi kepekaannya berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari,
atau melihat silau yang menyilaukan, secara cepat kita langsung menutup mata. Jika pada tumbuhan, contohnya pada bunga putri malu, dia akan menutup jika kita sentuh. Pada bunga pacar Cina, juga buahnya akan meletus jika kita sentuh. Sedangkan pada hewan, terdapat di kaki seribu, dia akan menggulungkan badannya jika kita sentuh. Sekarang, selain peka terhadap rangsang, ciri makhluk hidup lainnya adalah membutuhkan makanan dan minuman. Ya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk dimakan. Hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk dimakan. Ada pula hewan yang memakan hewan lain untuk dimakan. Nah, sekarang anak-anak harus belajar dan berlatih membuat kalimat efektif. Ingat, dalam membuat kalimat sederhana harus mengandung unsur subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nah, tugasnya adalah membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Contohnya, berkembang biak. Contoh kalimat, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam itu sebagai subjek, sedangkan berkembang biak sebagai predikat. Dengan cara bertelur itu sebagai keterangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini.